Kami, mahasiswa dari STKIP PGRI Sumeneb, Prodi PGSD, melakukan observasi di SDN Daramista II. SDN Daramista II adalah sebuah sekolah SD negeri yang beralamat di Daramista, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. SDN negeri ini memulai kegiatan pendidikan belajar mengajarnya pada tahun 1974. SDN Daramista II masih menggunakan program kurikulum belajar SD 2013, yaitu pembelajaran berbasis tematik integratif yang dilakukan pada kelas 3 dan kelas 6. Sementara kelas 1, 2, 4, dan 5 sudah menggunakan kurikulum merdeka. Inilah visi dari SDN Daramista II, yaitu membentuk manusia yang cerdas, terampil, berakhlakul karimah, dan mampu bersaing di masa depan. SDN Daramista II dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Bapak Abu Bakar SPDSD dan memiliki seorang operator bernama Ulfa Yulianti SPDSD. SDN Daramista II memiliki akreditasi Grade B pada tahun 2018. SDN Daramista II memiliki beberapa fasilitas, diantaranya adalah ruang guru dan ruang kepala sekolah. Juga terdapat lapangan dan halaman sekolah sebagai tempat siswa bermain dan juga melakukan pembelajaran di luar ruangan seperti halnya olahraga. Di sekolah ini juga memiliki kantin sehat yang dikelola langsung oleh tenaga pendidik di SDN Daramista II. Juga terdapat mading untuk mencantumkan informasi dan juga karya-karya siswa di sekolah ini. Selanjutnya ada fasilitas yaitu perpustakaan. Biasanya digunakan siswa sebagai tempat membaca buku dan mencari referensi-referensi lain terkait mata pembelajaran. SDN Daramista II memiliki 10 ruang kelas, diantaranya kelas 1 hingga kelas 6, dan beberapa kelas diantaranya adalah kelas paralel. Di SDN Daramista II terdapat ruang UKS atau Medical Room. Dan ruangan ini biasanya digunakan sebagai aula, juga musola, sebagai tempat sembahyang. Dan terdapat fasilitas laboratorium, kamar mandi, dan beberapa fasilitas lainnya yang tidak dapat dicantumkan dalam video ini. Apakah sekolah ini masih menerapkan pembelajaran berbasis tematik? Iya, karena yang kurikulum merdeka masih tidak semua kelas. Sejak kapan dan hingga kapan pembelajaran berbasis tematik ini diterapkan? Diterapkannya mulai kurikulum K13 diluncurkan sekitar tahun 2014 sampai insya Allah tahun depan setelah semua kelas menerapkan kurikulum merdeka. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran berbasis tematik? Yang utama ya RPP, terus lagi kolaborasi semua materi, karena tidak hanya pada satu mapel saja, terpadu istilahnya. Jadi guru itu harus menguasai lintas materi, lintas mapel. Ya. Apakah sekolah menyediakan media untuk para guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis tematik? Secara umum iya, tetapi rata-rata guru-guru di sini sudah menyediakan medianya sendiri, baik dari karya guru tersebut atau dari media yang ada di sekolah. Apakah pembelajaran tematik yang diterapkan di sekolah ini berjalan dengan lancar? Berikan contoh konkretnya.
antara yang sudah berjalan lancar karena kita dituntut capaian kurikulumnya. Jadi contohnya ketika dilakukan ulangan ujian, alhamdulillah rata-rata hasil yang dicapai oleh siswa itu rata-rata mencapai di atas KKM. Apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan itu? Ya, keterpatuan itu, karena di dalam satu RPP bisa lintas mata pelajaran. Ketika satu RPP itu harus mencakup dari semua mata, dari hak persepsi sampai pada kegiatan pasca penilaian. Apakah ada sistem pemilihan kriteria untuk guru mengajar pembelajaran tematika? Tidak, karena memang tuntutan kan rata-rata kita gurunya guru kelas yang itu. Jadi ketika guru mengampu sebagai wali kelas sekaligus juga pengajar tematik, semua mapel itu sudah menjadi tanggung jawab guru kelas. Kriterianya ya rata-rata di sini sudah bersertifikasi. Terus seperti itu. Kepala sekolah. Sama kita nanya beberapa pertanyaan yang profil sekolahnya ya, Pak. Iya. Sama. Abidi salam, Abdus salam, Abidi salam. Anak pun kau nonton tempat kamar, enggak? Iya, Kak. Saya kira 13. Jadi masuknya di sini tadi semester 2 bulan Januari 2014. Baru tahu dia. Seorang guru melakukan analisis Iya, hal apa saja yang Ya, kandinya. Jadi kandinya materi harus kompetensi dasar dan harus dianalisis. Takut ada yang sama nanti antara tema yang lain ada kesinkronan jadi Terus ini nih Pak, menurut Bapak seperti apa kurikulum tematika tersebut? Kalau 2013 itu kan berdasarkan tema, jadi dari berbagai apa itu ya. Jadi tema lingkungan hidup, apa kita, alam sekitar kita. Jadi komponen alamnya itu tidak berbentuk permuatan pelajaran, tapi dalam berbagai asal berbagai pelajaran itu asalkan temanya sama itu dimasukkan dalam satu tema. Ya. Kita muat beberapa mata pelajaran. Jadi berdasarkan temanya tadi. Iya. Jadi cara mengajarnya kita kadang-kadang bahasa Indonesia, kemudian SPDP, tetapi ada hubungannya, korelasinya adalah satu tema. Iya, menurut Anda kalau bisa kalau ini bisa Karena saya tidak pernah ngajar kurikulum merdeka, ya saya tidak tahu. Tapi kalau yang merdeka itu kebagian asal dimuat permuatan pelajaran. Ruangan Tapi saya tidak ngajar di kurikulum merdeka. Saya sejak awal itu bukan tersenang. Jadi kurikulum 13, insya Allah tahun depan baru kurikulum. sebelum mulai
pembelajaran apakah Bapak yang rencanakan dari sendiri atau dari sekolah lain? Kalau MTP harus dibuat sendiri sebelum masuk nanti ditanda-tangani. Iya, dikoreksi juga. Koreksi. Koreksi harus buat sendiri, masa lembaga lain. Kan itu. Jadi sebelum masuk sekolah kita minta tanda tangan sama kepala sekolah yang rencana pembelajaran yang akan lakukan pada hari ini. Ya. Setelah di ACC baru kita masuk ke Dalam pengerjaan Nah, gini ya, kalau RPP dibuat tiap hari itu kadang-kadang terbentuk dengan aktivitas yang lain. Iya. Yang banyak saya lakukan itu nanti browsing, kemudian diedit, diinovasi ya. Kalau bikin sendiri, karena aktivitas di rumah banyak juga di samping apa. Kadang-kadang tolong dia nanti ketika pembelajaran mana bulan, mana matahari, itu di bukunya ada lengkap. Browsnya gimana gitu. Pun langsung tengok di YouTube, langsung sudah datang. Seperti itu. Kan kami nanti uploadnya di sini ya. Ibu. Panjang. Anak Pak Pri jadi apa? Anu Pak Pri berserah. Nanti uploadnya kita bisa buat RPP bisa nanti kita harus belajar dari dalam ahlinya tuh. Jadi belajar Ya enggak apa-apa nanti. Yang bikin BRPP sampean kan ya? Saya cuma ngoreksi. Tahun belum Mbak. K13 tapi kok masih tugas K13 katanya kan dia sudah merdeka mau depan ini kan sudah mau berubah. apakah ada sistematika khusus dari kepala sekolah dalam pembuatan Itu sistematika struktur pembuatan RPP itu sudah ada, yaitu identitas sekolah, kemudian tujuannya kan ya, kemudian nanti memuat kompetensi dasar atau kompetensi inti seperti itu. Jadi apa, sekolah memberikan wewenang kepada guru untuk membuat yang terpenting komponen dalam RPP itu dapat dicakup ya. apakah Bapak dalam pembuatan RPP itu menyesuaikan dengan visi-misi? Jika iya, bagaimana cara mengaitkan RPP yang dibuat agar sesuai dengan visi-misi sekolah? Visi-visi sekolah ini kan mau menciptakan anak yang beranak lima berdasarkan itu seperti itu. Sebenarnya visi misi sekolah itu apa ya? RPP-nya pasti sudah sesuai sebab tidak ada apa ya, tidak ada kegiatan yang melenceng dari kegiatan visi dan misi gitu ya. Tapi panduannya dalam menentukan RPP itu ya harus apa, kompetensi inti dan apa kompetensi muatan kompetensi itu kompetensi itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang perlu diperhatikan dalam penyusunan? Yang perlu diperhatikan itu harus disesuaikan dengan apa pembelajaran yang ada pada waktu itu. Jadi kompetensinya apa gitu ya, KD-nya tadi berapa gitu. Itu ada di silabus itu nih. Jadi harus ada kompetensi dasarnya apa, kompetensi intinya apa, gitu harus disesuaikan dengan itu. Nah setiap mata pelajaran beda setiap tema itu. Jadi kalau matematika umpamanya sudah membahas bangun data, nanti bangun uang dia akan masuk lagi di sana ya, penjumlahan, perkalian itu beda-beda ya, sesuai dengan potensi inti dan potensi dasarnya apa. Itu.
Bagaimana Bapak mengetahui apakah RPP yang telah dibuat itu efektif dalam pembelajaran? Efektif tidak efektif itu kan tergantung kondisional ya. Jadi RPP-nya itu kita buat. Jadi kalau tujuan daripada pembelajaran itu dikenal tercapai, maka berarti bagus dan itu. Kan ada tujuannya di RPP itu. Dalam membuat RPP pasti ada tujuannya apa, tujuannya untuk apa gitu ya. Jadi ketika tujuan itu tercapai berarti itu efektif. Kalau tidak tercapai ya tidak efektif kan gitu. Itu udah dasar landasan efektif dan tidak efektifnya. Sudah Bapak menggunakan RPP Iya. hari ini? Iya langsung mereka. Lanjut lagi. Yang akan bilang mengenai asesmen Bapak. Bagaimana Bapak menilai kemajuan siswa menggunakan RPP dalam pembelajaran? Asesmen itu ya menggunakan asesmen pada tahun awal ajaran baru itu kita melakukan asesmen diagnosis istilahnya, bukan cuma dokter ya, tujuannya untuk memetakan kemampuan siswa. Jadi siswa itu di mana, kalau sini pelajarannya dapat di mana, itu dia diagnosis, diagnostik istilahnya kalau asesmennya. Pertama kali untuk melihat kekuatan dan kemampuan serta kelemahan siswa. Jadi dipeta-petakan sesuai dengan kemampuannya nanti ya. Nah kemudian setelah kita berjalan itu kita melakukan asesmen orte. Di akhir tahun ada asesmen sute itu. Nah, gitu. Jadi dilakukan asesmen pertama kali, asesmen diagnostik itu sama ya. Seperti itu. Terus ada lagi. Apakah Bapak menentukan bentuk asesmen dalam pembelajaran? Bentuk asesmennya macam-macam, bisa diobservasi, bisa ambil kerja kan ya, kemudian bisa tes tulis, wawancara dengan anak-anaknya, atau dengan ketika kalau masih di awal itu bisa dengan orang tuanya melalui angket gitu, untuk mengetahui kemampuan anak gitu ya. Bentuk kemampuan awalnya seperti itu. Jadi macam-macamnya itu yang dikerjakan itu macam-macam juga, tidak harus tertulis, tidak harus begitu ya. Dengan kinerjanya untuk kerja itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk melakukan asesmen terhadap siswa ya. Setelah melakukan asesmen, apa hasil akhir dari asesmen yang Bapak? Nah, asesmen itu kan tujuannya agar supaya kita mengetahui keberhasilan atau tingkat pencapaian kemampuan dari potensi siswa. Itu kan tujuannya. Nah, setelah itu kita mengevaluasi apa yang kurang kan itu. Jadi kita evaluasi, kemudian setelah itu kita cari tindak lanjutnya untuk memperbaiki daripada kemampuan dari potensi siswa itu. Jadi itu sebagai dasar. Mau kita tahu tambahan jangan dikali, diajarin perkaliannya seperti itu. Nah, tambahannya itu. Setiap asesmen yang Bapak gunakan berguna atau tujuan dari setiap bentuk asesmen yang dalam kegiatan pembelajaran. Jelas asesmen itu pasti berguna kan ya. Contoh kalau unjuk kerja dia tidak mau kolaborasi dengan teman-temannya, nanti kan diarahkan agar supaya bekerja sama kan itu. Kemudian tes tulis umpamanya nilainya rendah, nah kan ini harus cari solusi kenapa kok anak ini nilainya rendah itu. Jadi setelah itu dicarikan solusinya, diarahkan untuk supaya diperbaiki seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak melakukan refleksi setiap kali pembelajaran?
kalau di K13 pasti ada itu. Contohnya ya, anak-anak, apa yang kamu dapatkan pelajaran pada hari ini, kan gitu. Itu disuruh diredaksikan, disuruh diceritakan, disuruh ditulis, atau langsung dipaparkan di depan. Apa yang disenangi dari pelajaran yang tadi, apa yang bikin kalian senang, gitu. Ya, itu penting itu sebenarnya. Tujuannya di samping untuk mengingat apa yang telah dipelajari, itu tujuannya untuk supaya anak terbiasa, ya. Jadi mengevaluasi dirinya terhadap apa yang sudah dialami. Bagaimana melakukan asesmen penilaian berbasis dengan menaikkan visi misi sekolah? Caranya untuk menilai tematik dengan visi misi sekolah. Jadi gini, kan visi misi sekolah itu bagus ya, menciptakan anak yang berakhlakul karimah, kemudian berwawasan. Nah, ketika kita sudah melakukan asesmen terhadap anak, kemudian anak bisa mengembangkan potensinya, otomatis misi-misi sekolah itu akan tercapai juga, kan itu. Nah, karena pinter artinya kan sudah mencetak manusia yang berwawasan, yang berilmu, kan gitu. Jadi caranya gimana? Ya kita dengan melakukan asesmen saja, otomatis visi misi dari sekolah itu akan tercapai. Tidak mungkin berlawanan dalam itu. Sebab tujuan dari visi dan misi sekolahnya itu kan hal-hal yang positif kan itu. Akan melakukan lanjutan mengenai tematik. Ya. Kita mau nanya dulu apakah yang nomor 1 itu masuk? Nomor 1. Ada mana? Yang ini Bapak. Iya, enggak apa-apa. Tema itu kan setiap tema itu subtemanya berbeda-beda. Coba ditanyakan dulu juga. Bagaimana Bapak memilih tema atau topik untuk pembelajaran tematik di kelas ini? Dan apa kriteria yang Bapak gunakan? Nah, gini, kan temanya sudah disediakan oleh pemerintah. Kalau kelas 6 itu 1 tahun ada 9. Dalam 1 semester itu ada 5 untuk semester 1. Semester 2 4. Jadi tema 6, 7, 8, 9. Nah, penentuan tema itu dan subtema serta pelajaran pada hari itu sudah ada bukunya, ada panduannya. Iya, dari pemerintah sudah ada. Seperti itu. Jadi temanya apa? Cinta lingkungan umpamanya. Kan gitu. Itu sudah ada subtemanya apa saja gitu. Ruang angkasa umpamanya ya. Di tema 9 umpamanya. Itu sudah ada subtemanya apa, tiap hari membahas apa, itu sudah ada. Dan muatan pembelajarannya juga berbeda-beda tiap harinya. Kadang bahasa, PPKN, kemudian IPS, SPDP tidak ada. Kadang bahasa Indonesia dengan SPDP sudah ada ketentuannya itu. Jadi kita tidak bisa memilah dan memilih, karena kalau pembelajaran hari pertama sudah ada. Sebab kan kita diatur oleh silabus nih. Seperti itu, ada prota dan promes ya. Itu sudah ada panduannya itu, kita tidak bisa. Cuma kita bisa mengembangkan materi yang diberikan itu yang disajikan seperti sesuai dengan muatan kompetensi dan kompetensi intinya. Jelas ada kompetensi intinya itu sebenarnya. Selanjutnya, apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam pembelajaran tematik dan bagaimana Bapak mengatasinya? Nah, kesulitannya itu kadang-kadang kalau tematik itu untuk pindah dari satu muatan pelajaran ke pelajaran yang lain. Nah, kalau tidak pandai-pandai gitu, seperti itu. Jadi ketika membahas tentang umpamanya nih, membahas tentang ide pokok dalam bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu kita beralih ke pelajaran IPS tentang kondisi sosial yang ada di umpamanya. Nah, kalau tidak ngerti itu, disangkanya cerita masalah kepulauan, kondisi masyarakat gitu umpamanya.
itu kadang-kadang kalau paen begitu. Itu yang tersulit ya. Jadi pindahnya dari satu muatan pelajaran ke pelajaran yang lain. Kan itu tanpa sadar pindah kadang-kadang langsung ya. Anak-anak belum putar bahasa Indonesia sama kema putar bahasa Indonesia kan gitu. Itu yang bikin anak-anak jenuh. Makanya mungkin mau diubah kan seperti itu. Kalau tema kurikulum merdeka kan sudah permuatan pelajaran. Tak gabung. Nah gitu ya. Bisa di awal-awal K13 matematika masuk dalam satu tema. Dalam satu tema itu ya ada, tapi setelah itu direvisi matematika tersendiri. Bisa ya. Lalu bagaimana Bapak menghadapi kesulitan dalam bahasa? Ya kan kita ikuti seperti itu. Jadi setelah kita di samping kita berbagi, bertanya sama teman-teman guru yang lain atau bimbingan dari kepala itu ya. Jadi dari setiap permasalahan itu kita harus musyawarah, harus diurun rembuh dengan teman-teman guru senior yang lebih berpengalaman atau kepada kepala sekolah, bahkan kepada pengawas kalau ada. Kita berada pertanyaan tentang media belajar. Pertama, apakah Bapak menggunakan media? Kadang-kadang ya, kadang-kadang pakai, kadang-kadang tidak. Maksudnya Pak ngajar tanpa media ya, maksudnya media yang disediakan oleh kita sendiri yang kita buat umpamanya. Bicara dengan gerhana matahari, ini bisa terubah apa bulannya, buminya itu kan ya. Nah kadang-kadang langsung pakai internet, pakai apa YouTube gitu yang ditampilkan ya. Kadang-kadang itu, kadang-kadang buat, kadang-kadang ya sudah pakai apa yang ada. Apakah Bapak membuat media pembelajaran sendiri atau menggunakan media pembelajaran yang akan disediakan oleh sekolah? Nah, itu makanya kondisinya ada ya jelek kan itu apa ini langsung apa sih beli buku itu ya yang ada di fasilitas ini ya. Apakah semua pelajaran atau mata kuliah menggunakan media pembelajaran? Sebenarnya harus seperti itu, harus ada medianya semua ya, harus ada media pembelajaran, harus ada sebenarnya. Tapi kadang-kadang ketika kita berbenturan dengan sarana dan prasarana, jadi kita memakai apa yang bisa kita gunakan. Yang penting enak mengerti gitu ya. Terus Lalu, apa mata pelajaran dan mata materi yang benar-benar menggunakan media? itu ya. Ya, seperti yang terjadinya proses siang dan malam, adanya rotasi bumi. Kalau di kelas 6 ya, sebab nanti bumi kan berjalan, matahari tidak. Nah, adanya rotasi bumi menyebabkan itu pakai sinter untuk mataharinya. Anunya pakai global itu. Ya, untuk buminya kan itu ya, untuk mataharinya pakai global. Nah, mataharinya pakai sinter. Nah, itu biasanya supaya dia anak-anak ngerti terjadinya proses siang dan malam, di mana sinteraki ya kita kena sinar matahari terjadi siang hari, yang tidak terkena terjadi malam. Itu jadi biasanya kalau pelajaran apa? IPA, pelajaran peta ruang angkasa. Ada lagi pembuatan itu tapi bukan saya yang ada, PDP ya. Jadi yang kalau IPA itu banyak pakai data konkret ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, lebih efisien mana mata pelajaran yang menggunakan media dengan mata pelajaran yang tidak menggunakan media? Lebih ya efektif yang pakai media, apalagi medianya visual, audio visual, pakai proyektor kan gitu, langsung dimengerti dan senang anak-anak. Sebab kesenangan anak itu yang
tanda laki yang bergerak kan gitu, yang bersuara gitu. Pakai proyektor itu langsung pakai media apa, ruang angkasa, raksasa apa gitu. Planet-planet selalu apalagi lah gunanya. Jadi yang pakai media lebih efektif ya, lebih menyenangkan daripada siswa, sehingga apa, betah belajar di dalam kelas. Apakah dapat menggunakan sumber belajar lain selain kelompok yang digunakan? Oh iya, buku penunjang di sini banyak. Jadi selain buku yang memang ditentukan, kan kalau K13 ada buku siswa, ada buku guru. Kita masih ada membeli buku apa, penunjang lainnya. Di perpus itu banyak. Kemudian di samping itu apa, menggunakan dunia apa, internet ini. Sebab di K13 itu kadang-kadang itu belum ada materi, anak-anak sudah dikasih problem, dikasih masalah sudah, dikasih proyek sudah gitu. Jadi ketika ada materinya gimana, ya sudah cari gitu internet gitu, kayak bahan ya, samping di buku-buku perpus. Tapi jarang kalau buku perpus, sebab apa kita salah, kemudian waktunya cuma sebentar. Kalau di internet langsung suruh nyebik, kadang-kadang suruh amati, suruh rangkum gitu kan enak. Kalau di K13 kadang-kadang ada pelajaran yang masih belum ada penjelasannya, langsung disuruh kerjakan, memang menantang gitu. Kalau tidak ada penunjangnya, otomatis tidak dapat ilmu apa-apa. Apa yang seringkali menjadi hambatan saat menggunakan sumber belajar? Nah, kalau pakai sumber yang itu kadang-kadang internetnya rendah, kapasitasnya itu nggak boleh punya apa. Mau cari buku penunjang di perpus itu apa? Dan kadang nak pinjam buku itu tidak dikembalikan pada tempatnya sesuai dengan katalog. Itu pasal buat ya, nanda buat dah. Buku apa? Saya nembak. Atau peletakannya, pasal buat. Itu paling pentingnya. Dan apa solusinya untuk mengatasi hambatan Masalah ya problem ya. Di antaranya ketika mau mengadakan apa itu pembelajaran yang pakai internet, dimohon di yang lain tidak. Kemudian di samping itu menambah kapasitas internetnya. Itu diantaranya. Mau cari buku, jika langsung mengkartapi satu kelompok, satu orang yang cari, mengkartapi satu sekali. Itu dari ke perpus, bukunya amal. Itu iya. Ada. Hari ini saja. Oh gitu. Dia sampai di sini ya. Nanti kita buka isi. Oh iya, tidak apa-apa. Tapi pada berakhir untuk apa nak? Diteruskan. Hari ini pembelajaran halaman 129 coba ya. Sebelum saya menjelaskan materi, kalian coba membaca sambil yang lainnya mendengarkan ya. Dipahami, saya jelaskan, kemudian akan melalui beberapa pertanyaan ya. Coba dibaca yang keras coba. Viva. Yang lainnya mendengarkan.
Jadi temannya sudah membaca tentang apa ya, bersepeda bersama. Biasanya bersepeda itu dilakukan pada pagi atau siang atau malam hari. Yang bagus bersepeda pagi hari, ya. Biasanya bersepeda itu dilakukan berapa orang? Sebelum saya menjelaskan materi, kalian coba membaca sambil yang lainnya mendengarkan, ya. Dipahami, saya jelaskan, kemudian akan masuk beberapa pertanyaan, ya. Coba dibaca yang keras, coba. Tiba. Yang lainnya mendengarkan. Tadi temannya sudah membaca tentang apa bersepeda bersama. Biasanya bersepeda itu dilakukan pada pagi atau siang atau malam hari. Yang bagus bersepeda pagi hari, ya kan? Biasanya bersepeda itu dilakukan berapa orang? Bisa satu orang, bisa lebih, ya, bebas. Bisa satu orang, bisa lebih. Itu cara bersepeda, ya. Nah, dalam bersepeda kalian kan melewati jalan raya, ya kan? Tentunya jalan raya itu ada yang mengatur supaya apa, kan? Supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pemerintah membuat peraturan lalu lintas yang diletakkan di jalan raya. Nah, contohnya saja ini di perempatan jalan. Di perempatan jalan itu ada apa? Ada lampu lalu lintas. Ya, lampu lalu lintas. Apa tujuannya diberi lampu lalu lintas itu? Untuk apa? Diberi lampu. Dan yang bisa, ayo. Yuk, kok diberi lampu di perempatan jalan raya itu? Untuk apa?
ya. Itu maksudnya pemerintah daerah memberi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya, contohnya di perempatan jalan, ya. Di situ ada lampu lalu lintas. Siapa yang tahu berapa warna? Warna ada? Kita coba sebutkan yuk. Ya, ada di merah, kuning, dan hijau. Nah, kalian tahu artinya masing-masing warna? Tahu enggak? Hah? Coba warna hijau itu apa artinya? Kendaraan boleh lewat atau kendaraan boleh melaju, ya kan? Boleh lewat. Nah, siapa yang sudah? Warna merah, kuning, hijau sudah. Sekarang kuning, ayo kuning. Siap. Untuk bersiap, tapi tidak boleh melaju atau tidak boleh berangkat, ya. Itu hanya persiapan. Kadang-kadang yang sering terjadi kalau sudah kuning banyak yang sudah berangkat, padahal dari arah yang berlawanan masih berjalan, akhirnya terjadi apa? Terjadi kecelakaan. Hanya kalau masih berwarna kuning tidak boleh berangkat, hanya persiapan siap-siapnya. Jadi yang sering terjadi hal seperti itu, warnanya masih kuning, dia motor tetap berangkat, akhirnya terjadilah kecelakaan. Nah, sekarang hijau sudah, kuning sudah, tinggal apa? Merah itu apa? Berhenti. Semua kendaraan tidak boleh baik yang berkendara sepeda, mobil, ataupun orang yang berjalan kaki, tidak boleh. Nanti yang berjalan kaki ada tempatnya untuk nyebrang, ya kan? Tidak boleh menyeberang di perempatan jalan itu, tidak boleh, ada tempatnya sendiri. Yang berjalan kaki ini khusus yang mengendarai kendaraan. Ya, coba saya beri pertanyaan ini. Yang warna merah berapa lama? Berhenti. Semua kendaraan harus berhenti. Warna hijau. Warna hijau kendaraan boleh jalan atau jalan. Warna kuning siap untuk berangkat, ya. Itu salah satu contoh apa namanya lampu lalu lintas yang ada di jalan raya. Dan masih banyak rambu-rambu lalu lintas juga yang ada di jalan raya, ya. Dan ini contohnya dari contoh ini saya gambar biar tahu dengan ini. Biasanya berbentuk bulan, ya kan? Ya, berbentuk bulan yang merah. Biasanya merah di atas ini, ya kan? Merah ini ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk segitiga, ya. Tidak ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada, ya kan? Jadi sekali lagi, kalian kalau lewat di jalan raya di perempatan, kalau ada lampu lalu lintas seperti ini, kalian harus mematuhi supaya apa? Tidak terjadi. Ya. Bapak lanjutkan. Selain lampu ini, lampu lalu lintas di jalan
dipangkang di pinggir jalan atau ada yang di sebelahnya, ya kan? Contohnya ini ada rambu dilarang masuk, ya kan? Ada dilarang belok kiri, ada dilarang belok kanan. Nih. Kemudian ada lampu lalu lintas. Ya. Bapak beri contoh. Tadi kalau lampu ini namanya apa namanya? Lampu lalu lintas. Ini namanya lampu lalu yang nomor 2, rambu-rambu yang nomor 2 dilarang masuk misalnya. Sebab dilarang masuk. Siapa yang bisa memberi gambar? Contoh gambarnya. Dilarang masuk ke coba. Dilarang masuk. Ini rambu lalu lintas dilarang masuk. Semua kendaraan tidak boleh masuk. Ini biasanya digunakan untuk apa? Kalau dilarang masuk. Padahal jalan itu harus tempatnya orang lewat. Kenapa? Biasanya seperti ini, kalau diberi tanda rambu lalu lintas seperti ini dilarang masuk. Ada perbaikan jalan. Karena ada acara di jalan tersebut, misalnya pernikahan, terus ada pengajian dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ini, yuk, dilarang belok kiri. Yuk, gimana? Dilarang, karena ada jalan kan? Dilarang belok kiri, dilarang belok kanan. Apa yang bisa? Yuk. Yuk, dilarang. Yang ketiga apa? Dilarang belok kiri. Dah, yuk. Siapa yang bisa? Ada? Reza. Ayo. Ayo Reza. Gambarnya dilarang belok kiri. Gimana? Di sana. Ya. Iya. Ini arah ke kiri, menunjukkan arah ke kiri. Kalau dilarang bagaimana? Yuk. Kalau dilarang bagaimana? Yuk. Ini seperti ini, ya kan? Ya. Misalnya di kota. Ini. Dilarang. Ini arah ke kiri. Kalau dilarang bagaimana? Diberi tanda seperti ini. Nah, ini artinya dilarang belok kiri. Ya, karena dia beda tanda. Ya. Kemudian kalau dilarang belok kanan, siapa yang bisa? Ini ke kiri. Kebalikannya, siapa bisa? Ke kanan. Kepala sekolah. Dia kan wawancara. Helman, sudah Helman. Yang lain coba. Ayo. Dia serius. Kanan, belok kanan. Itu takut lebih sebelum ini.
Jumlah tangan. Karya apa? Ini jangan seperti ini ya. Nanti ada kali yang belum terletak dulu kan. Ngopi aja. Harus Seneng ya. begini ya. Tarik gua. Arahnya ke kanan, ya kan? Ini nama jelas kalau seperti ini. Ya, itu rambu-rambu di antaranya rambu-rambu lalu di rambu-rambu lakukan ya, yang di papan di pinggir ya, dan masih banyak rambu-rambu yang lain, misalnya ada tikungan tajam, hati-hati ada tikungan tajam ada, ya kan? Hati-hati ada apa? Tanjakan jalan tanjakan naik, ya kan? Itu ada. Apa maksudnya anak tadi? Supaya pengendara berhati-hati. Kok diberi itu? Diberi apa? Rambu-rambu itu. Supaya hati-hati. Ya. Nah tadi Bapak jelaskan ada orang yang pejalan kaki mau menyeberang, itu namanya penyeberangan jalan zebra cross. Itu diberi apa? Itu digambar di mana? Di jalan rayanya, di aspal, ya. Nah orang menyeberang di situ. Nah kalau ada tanda zebra cross itu di jalan raya, semua kendaraan harus apa? Bukan berhenti, dikurangi kecepatannya. Dan biasanya di tempat itu ada lampu lalu lintasnya juga. Ya, ada lampu lalu lintas. Kalau sudah merah berhenti, ya kan? Bahkan kalau tidak ada lampunya, bagaimana Pak? Tidak apa-apa, cuman harus menunggu kendaraan sepi, jadi harus lewat di situ. Semua kendaraan harus pelan. Biasanya anak-anak zebra cross itu diletakkan di mana? Di depan sekolah. Di depan sekolah itu ada. Ya, makanya kalau orang yang berkendara itu kalau ada sekolah di depan sekolah harus apa? Pelan. Ya, ingat tidak ya? Betul? Ya. Ayo. Itu tentang apa? Tanda-tanda